maghrib ini nekat teman-teman. Ada, loh Kang, loh, Kang, ada kepala manusia Kang. Gua Lumbung ini adalah sebagai saksi sejarah, dan pada kala itu yang menjadi pelaku sejarah atau korban pada saat itu adalah mbah saya sendiri. Karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Merdeka, merah putih berkibar, semangat juang kita terus menggelora. Di momen spesial ini, mari kita jadikan kemerdekaan sebagai penyemangat untuk mencapai lebih banyak prestasi. Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tepatnya dekat dengan wisata bahari. Nah, di sini saya akan mencoba mereview sedikit ya. Ada sebuah peninggalan yang konon katanya ini merupakan tempat pembantaian PKI. Tetap saksikan untuk eksplor kita untuk masuk ke dalam gua tersebut. Teman-teman ya, jadi kita masuk ke dalam gua ya. Lokasinya ini itu berada di bawah jalan raya. Pas ini teman-teman. Nah, guanya seperti ini. Kang, kelawarnya banyak, tapi pintu masuknya kurang tahu ini. Pintunya masuk mana ini? Kang, sampah tok, Kang. Sampah tok. Nggih. Masa niki mboten dah? Nah ini, masa bukan ini Kang? Banyak kelelawar tapi Kang, banyak kelelawar tapi. Betul. Bukan itu bukan. Boleh Ya, jadi di sore hari ini ya, dengan suasana yang sudah menjelang maghrib, wah kita nanti akan coba masuk ke Gua Lumbung teman-teman. Iya Kang, ini Kang. Pintu masuknya Kang mana Kang? Banyak Kang. Kang, bukan ini Kang pintu masuknya Kang. Oh, ternyata banyak gua nih. Oke ya. Banyak gua nih, cuma pintu masuknya yang nggak ada ini. Kita cari loh yang paling besar aja. Kita cari ini. Kang, iso mudun tuh Kang Iwang. Kita sudah menemukan guanya, cuma kita coba cari akses masuknya ya teman-teman ya. Lah itu Kang. Akses masuknya Kang. Lah iya bener iku wes. Lihat kono. Masa lihat kayak ngono. Ini aman nih loh. Jadi kemungkinan area ini itu sangat luas. Sangat luas, bisa juga terhubung sampai ke Gua Marani Kang. Itu. Saya kok mencium bau kelelawar ya? Ya memang. Turun sana Kang, lihat sana Kang. Kang, lihat sana Kang. Tahu ono sing mlebu ta? Bau kelelawar. Lihat sana Kang, berarti Kang. Lihat sana lo Kang. Mana? Sana lo turun Kang. Nah. Masya Allah medeni ngeri ini. Ini lihat sana aman. Kang, lihat sana Kang. Oh ya ini guanya bener. Ini ya? Ini bener. Ini bagus ini ya? Aku sini bener. Oh, lihat sana Kang. Ayo coba kita turun ya teman-teman. Lihat sana. Karena di bawah sana ada ayaan Mas. Iya, lah iya, makanya lewat sini. Mana Kang? Pintu masuk tadi Kang. Sini loh. Sini loh, Kang. Sini dah Kang.
Oh, sana. Ya teman-teman ya, jadi kita mencari jalan. Ya lihat itu Kang. Ternyata guanya itu banyak di sini. Bisa atau enggak gitu? Kayaknya bisa. Oh ini bisa ya, iya. Oh iya bener lewat sini. Bener Kang, sini ada tangganya. Ini menjelang maghrib kita nekat masuk ke dalam. Ini nekat loh teman-teman ya. Maghrib ini nekat teman-teman. Baunya menyengat banget ya. Wih. Ambune parah kan? Ambune parah kan? Nah ini bisa sampai Gua Maharani teman-teman. Oh bisa ya? Oh, Pak Agus. Kang. Ada tangga? Bukan, alami. Awas Kang. Ayo masuk. Wah, ini kayak enak. Kita blusukan enak karena keluarnya sudah keluar. Sini Kang. Maghrib ya. Oke, langsung. Gak usah lah, gak perlu. Ya temen ya. Ini kita nekat ya, maghrib di sini. Kang, golap Kang, bantu Kak center Kang. Karena saking lebarnya tempat ini Kang. Nah ini konon katanya adalah tempat pembantaian PKI. Oh ini sudah keluar, keluaran sudah keluar. Karena menjelang maghrib ini. Yang kebusan berarti kan? Ada ini. Berarti tempat ini buat tambang kan? Pasir ya. Orang yang enggak. Bukan pasir, bukan. Kelelawar itu loh, kotoran kelelawar Kang. Lah iya. Itu ambil kotoran Kelelawar Kang. karena dijual. Kan bisa dijual kotoran kelelawar itu. Lho iku apa iki rek? Apa saka keris kewede ngono ya? Iki lho. Stalagmit ya. Iki lho. Nah ini nekat nih teman-teman ya. Gimana ya Mas Ita? Ayo masuk. Sudah nanggung. Cuman enggak. Ini dalam gua ya memang gelap kayak gini. Ya teman-teman ya. Guanya ini sangat gelap sekali ya teman. Lah ini center Kang, center yang banyak Kang. Center. Bolong aneh. Bolong. Udah ya? Bolong kan. Lubang sing pemau. Oh, itu loh ada ruangan lagi Kang. Nah, coba kita langsung ayo. Lubang. Mana? Ada ruangan. Mana itu? Itu. Ih, bolong rek. Ini kelelawar sudah tidak ada Kang, karena memang sudah keluar ini. Oh iya, Jadi aman. Iki kok kulit macan yo. Iki lho. Betul. Kayak kulit macan tul-tul. Iya. Center Kang, ayo Kang. Center ku wis mendip-mendip yo nek. Sampai atas juga, Bang. Loh itu loh berlubang-lubang. Kok batang iku? Gremes. Yuyuyi. Yuyuyi. Allah. Sangat gelap ini teman-teman ya. Gelap gulita. Banyak ruang ternyata di sini. Cuman kita gak bisa itu ya maksimal. Itu ada ruangan lagi tuh. Ayo coba sana. Sana. Apa sana? Sana sampai sana. Sana. Sini. Ayo. Kang. Kok endas Kang? Naik ke atas dulu Kang. Kepala raksasa. Kayak kepala Kang. Dulu. Temen iki loh, kayak kepala temen. Banyaknya ya? Danga. Loh, temen ini loh, kepala raksasa ini loh. Ada ini. Loh, danga. Temen bener. Nakutin. Ono kupingnya lo yo. Loh, bener Kang. Iya Kang, ada matanya Bang. Rumus. Enak tuh kopi yang Kak, aku mundur.
ada, loh Kang, loh, Kang, ada kepala manusia Kang, loh, gede tuh, loh, persis Kang yo, persis yo, Iya, nampaknya kepala manusia. persis yo, bener ya? Ini mirip kepala manusia. Iki kupingnya ya, ada kupingnya, ada matanya. Keren nggak kawan-kawan? Kang, iki kepala Kang. Ini loh, lihat ini loh, ini, nah ini. Kok ini loh, telinganya loh, pi loh, sempurna itu loh, ada telinganya itu loh. Itu loh, ada telinganya itu loh, sempurna itu loh. Iya, persis ya. Persis banget, jangan. Ini loh, kayak itu loh, kepala ular, iki loh. Iya. Kayak kepala ular ya. Tapi yang lebih ini loh, Yang lebih sempurna ini. real. Ayo, Maghrib di gua aja petang gini. Ayo masuk. Eman, gak masuk. Ya, kita lanjut ya. Ini lebih nyata, kepala mirip kepala manusianya lebih nyata ini. Bener-bener nyata loh. pengap loh Kang. Hah? ISIS. Wih, koyok si gasana Kang. Iki lho kok si gasana kursi Kang. Loh. Hah? Iya. Kok ada hembusan angin ya dari Lah, mana makanya. ini? Enggak ada hembusan angin kok. Loh, ada hembusan angin. Wih. Iya. Oh, itu loh terang. Oh, ya dari sana Kang, busan angin Kang. Oh, itu loh. Iya itu bener Om. Oh, itu tadi yang di jalan raya itu. Iya jalan raya. Di pinggirnya Kang, pinggirnya. Grimis. Di pinggirnya aman. Modal. Lo motone klap-klap iku lho. Iki lho persis singgah sana loh Kang yo. Ini persis singgah sana Kang. Itu loh Kang, singgah sana Kang. Iya. Persis singgah sana loh. Persis kursi loh, kursi. Iya, betul. Kursi raja loh itu. Hah? Nah, teman-teman ya, memang di sini tuh konon katanya merupakan tempat pembantian dari PKI. Enggak kembali aja Kang. Ayo kembali, ayo. Nah, ini tepat maghrib pas kita ke sini, teman-teman ya. Oh, silo Pak. Para kepala manusia Pak. Oh, ini loh, dari sini loh Pak sih. Sini loh Pak. Nah, ini loh, seperti dangak gini loh. Nah, iya. Iya. Oh, ini kupingnya ini ya? Nah, ini kupingnya, nah ini kepalanya loh, ini mulutnya. Nah, ini Persis loh Kang. Iya, persis Kang ya. Kamu kan tulang-tulang nggak Kang? Hah? Tulang-tulang. Nggak ada Kang. Nah, teman-teman ya, kita bersama teman-teman ya. Ternyata sangat luar biasa ini ya. Amit niki senternya Mas. Tak keluar Mas. Oke, teman-teman ya, itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kita akan keluar dan sangat gelap sekali karena memang ini sudah maghrib, teman-teman. Sudah maghrib. Dan kita akan keluar ke sana. Hari-hari nekat maghrib. Ini teman-teman nekat ya, maghrib teman-teman. Oke ya, Sobat Cakra, itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah datang pada hari ini dari channel mana saja, yang jelas dalam channel Jejak Sejarah dan Religi yang hadir pada hari ini. Jadi panjenengan semuanya pada hari ini berada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan tepatnya yaitu di Gua Lumbung. Gua Lumbung yang bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya pembuangan di zaman itu adalah ex G30 SPKI, seperti itu. Jadi ada dipusatkan di Gua Lumbung, dan Gua Lumbung ini adalah sebagai saksi sejarah, dan pada kala itu yang menjadi pelaku sejarah atau korban pada saat itu adalah mbah saya sendiri, seperti itu. Dikisahkan pada zaman itu, diceritakan mbah saya itu bertemu dengan seseorang karena di zaman-zaman tahun 65 adalah semua sumber itu adalah fitnah seperti itu.
Jadi ada kalanya pada zaman itu ada orang yang suka dan tidak suka kepada pihak-pihak tertentu di zaman-zaman pada saat itu seperti itu. Dan yang menjadi korban pertama adalah mbah saya seperti itu, dan kejadian itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Jadi cerita ini bukan saya mengarang, tapi karena menjadi saksi pada saat itu dan juga korban adalah keluarga saya sendiri, yaitu mbah saya sendiri. Dan akhirnya mbah saya itu dibuang, dimasukkan ke dalam gua ini. Kira-kira jam sekitar setengah 10 pagi, dan dijatuhkanlah mbah saya di lubang yang sebelah selatan yang dekat dengan jalan raya itu. Karena lebar dari jalan gua ini kurang lebih sekitar 50 meter, luasnya persegi 60 meter persegi seperti itu. Dijatuhkanlah mbah saya di sebelah selatan jalan raya. Ternyata mbah saya di waktu itu diperkirakan menurut beliau yang sudah menjatuhkan mbah saya itu dikira sudah meninggal seperti itu. Ternyata mbah saya belum meninggal. Sampai mbah saya melihat lagi, di saat itu pihak orang yang menjatuhkan mbah saya ke dalam gua itu ternyata masih ada di atas, dan mbah saya berpura-pura sudah meninggal. Padahal mbah saya masih hidup dan semua tubuhnya penuh dengan darah seperti itu. Dan sampai saat ini mbah saya masih ada bekas lukanya, yaitu di leher sini, karena pada zaman itu yang dipakai untuk menyakiti mbah saya itu adalah sebuah celurit yang dikalungkan ke kepalanya seperti ini. Nah, karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Jadi selamatlah mbah saya. Akhirnya mbah saya itu merangkak dari selatan menuju ke utara sampai keluar ke gua ini, ya posisinya di atas ini. Dan alhamdulillah saat itu dengan banyaknya duri-duri yang ada di dalam gua tersebut yang namanya Gua Lumbung, mbah saya sama sekali tidak terluka oleh duri yang ada di situ. Akhirnya mbah saya itu lari keluar ke sini, mengarah ke arah barat kurang lebih 150 meter dari tempat saya berdiri ini, dan mbah saya diselamatkan oleh orang lain dan dibawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi Gua Lumbung ini adalah saksi sejarah di tahun 65, dan pelaku sejarahnya atau yang menjadi korban adalah mbah saya sendiri. Alhamdulillah pada saat ini mbah saya masih selamat, masih diberikan keberkahan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita sejarah yang ada di seputaran daerah Pantura, tepatnya di Paciran, Lamongan seperti itu. Dan tak lupa juga bahwa di sepanjang jalan Pantura ini ada juga yang namanya yaitu Tanah Patok Mayit seperti itu. Karena banyak sekali tempat-tempat eks pada zaman itu, sampai banyak sekali kuburan atau makam-makam di sepanjang jalan ini, dan tidak semua tempat ini bisa dibuat untuk usaha kerja. Jadi sampai dibilang adalah Tanah Patok Mayit. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada jenengan seperti itu adalah kisah singkat dari cerita Gua Lumbung yang ada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Pak mau tanya, yang artinya gua ini setelah mbahnya bapak itu dibuang, itu masih tetap untuk pembuangan mayat ex-PKI? Setelah itu karena sudah di zaman itu adalah zaman reformasi ya, sebelum reformasi, di zaman itu Orde Baru, betul, Orde Baru sudah tidak dipakai lagi karena ini adalah bisa dikatakan tempat galian fosfat atau bahasa orang sini batu gambrang seperti itu, dan diambil yaitu kotoran kelelawar yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah bapak saya adalah orang yang mengambil mayat-mayat yang ada di dalamnya sini, yang mengevakuasi adalah orang tua saya ikut pada zaman itu seperti itu. Kira-kira korbannya itu laki-laki, perempuan, sama anak apa gimana? Kalau mbah saya laki-laki dan teman dari mbah saya itu adalah perempuan. Beliau sebenarnya tidak korban karena beliau suaminya itu sudah menjadi korban saat itu, dan beliau karena tidak ingin menjadi korban selanjutnya, dia pura-pura dengan melumuri badannya dengan darah suaminya seperti itu. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Gua ini sampai tembus ke bawah jalan raya itu enggak, Pak? Persis di sebelah utara jalan raya tembusnya, kurang lebih 60 meter persegi lah. Enggak sampai di bawahnya gitu? Nggak sampai menyeberang ke jalan raya. Yang ada tandanya di balik itu, Betul, Pak. betul. Al-Qujunya sendiri dari warga daerah tempat sini? Gimana? Untuk Al-Quju eksekusi? Maaf, sebenarnya kalau ditanya masalah seperti ini, sebenarnya saya nggak mau bilang gitu. Oh, gitu ya? Karena masalah ini adalah fitnah zaman dulu seperti itu. Seperti itu. Jadi itu hanya sebuah cerita yang bisa saya sampaikan pada jenengan seperti itulah, dan jangan sampai terulang pada saat zaman kita saat ini. Oke, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Nggih, sama-sama. Ya, amin.